Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, dalam kalimat 7 akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Ya, kita fokus kepada kalimat ke-7. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa kalimat lengkap. Tetapi tidak hanya sebatas lengkap, tetapi juga padu, logis, dan efektif. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pencocokan. Artinya, masing-masing pilihan jawaban kita cocokkan dengan yang ada di dalam kalimat ke-7. Ya, pilihan jawaban ini semuanya harus kita cocokkan. Untuk itu diperlukan skill, yaitu membaca cepat. Nah, kita lihat di kalimat ke-7. Pujilah titik-titik, bukan titik-titik. Nah, di sini kalimatnya sangat sederhana. Ya. Berarti kita lihat terlebih dahulu di kalimat ke-6 untuk kita bisa melanjutkan di kalimat ke-7. Ketiga, ketika anak memunculkan sebuah karya, terlepas hasil karyanya baik atau tidak, jangan tunda untuk memberikan apresiasi padanya. Berarti kita fokus pada apresiasi. Apresiasi ke siapa? Ke si anak. Nah, setelah kata apresiasi ada kata padanya. Nya ini merujuk kepada suatu kepemilikan. Kepemilikan apresiasi yang ditujukan kepada si anak. Oke, berarti kita cocokkan terlebih dahulu. Pujilah usaha, bukan hasil. Nah, ini kurang tepat karena tidak menunjukkan adanya kepemilikan. Yang kedua, atau yang B, pujilah usahanya, bukan hasilnya. Nah, ini lebih tepat. Kalau yang C, pujilah berusaha, bukan keberhasilannya. Keberhasilannya mungkin tepat, ya, tetapi berusaha kurang tepat karena tidak menunjukkan keterpaduan. Lalu yang D, pujilah perusahaannya, bukan keberhasilannya. Keberhasilannya tepat, tetapi perusahaannya dalam konteks ini tidak tepat. Salah secara konteks, jadi tidak logis. Makanya tidak kita pilih yang D. Lalu yang terakhir, yang E, pujilah kemampuannya, bukan hasilnya. Nah, ini secara konteks tepat, tetapi secara keterpaduan dan secara kologisan kurang tepat. Makanya kita fokus kepada usahanya, bukan pada kemampuannya. Karena kemampuan dan hasil, ya, itu masih dalam satu kategori yang sama. Jadi kita tidak pilih yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah pujilah usahanya, bukan hasilnya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B.
Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kata praktisi dalam kalimat satu berasosiasi dengan. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus merujuk ke kalimat satu terlebih dahulu. Jadi kita harus baca kalimat satu secara utuh. Menurut praktisi pendidikan, Munif Khatib, dalam memberikan apresiasi yang baik kepada anak, harus diperhatikan beberapa hal. Nah, di sini kata praktisi berasosiasi dengan, berarti kita akan membicarakan asosiasi makna. Dalam konteks ini, kita akan melihat keterkaitan kata, ketersambungan makna, dan kepaduan unsur. Mudahnya, kalau kita ditanyakan mengenai asosiasi makna, kita bisa mencari sinonim atau kita bisa mencari kata yang memiliki makna sama. Nah, kalau kita lihat praktisi di dalam KBBI artinya adalah pelaksana. Nah, di pilihan jawaban sudah ada, yaitu pilihan jawaban yang A. Jadi, asosiasi makna dari kata praktisi itu adalah pelaksana. Bukan praktik, bukan pekerjaan, bukan belajar, bukan berpengalaman. Meskipun praktisi itu biasanya sudah berpengalaman dan biasanya pekerjaannya seputar praktik, tetapi dalam konteks ini praktisi artinya adalah pelaksana. Nah, berarti merujuk kepada subjek atau pelaku di dalam suatu aktivitas tertentu. Jadi kita bisa pilih jawaban yang A, yaitu pelaksana. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah kata yang tepat. Kata yang tepat, jadi kita diminta untuk mencari satu kata yang tepat. Untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah kita diminta untuk membuat kesimpulan. Tetapi hanya dengan satu kata. Nah, untuk bisa memahami kesimpulan, kita perlu membaca secara utuh. Tetapi, waktu kita dalam menjawab soal itu sangat terbatas, sehingga membaca utuhnya itu kita sederhanakan dengan melihat kalimat pertama dan terakhir. Kalimat pertama untuk memahami konteksnya, karena itu adalah kalimat utama. Lalu kalimat terakhir biasanya sebagai simpulannya. Selain itu, kita juga bisa melihat dari kata yang sering muncul pada teks. Nah, ini adalah dua cara yang bisa dilakukan untuk menyimpulkan situasi pada sebuah bacaan. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Menurut praktisi pendidikan, Munif Khatib dalam memberikan apresiasi yang baik kepada anak harus diperhatikan beberapa hal. Berarti membicarakan mengenai apresiasi. Lalu di kalimat terakhir, kalimat ke-13, jangan lupa doakan anak saat memberikan apresiasi. Kata apresiasi muncul kembali. Untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik dan patut diberikan apresiasi. Nah, dari dua kalimat ini,
baik kalimat 1 dan kalimat ke-13, di situ muncul kata apresiasi, di kalimat ke-13 bahkan muncul sebanyak 2 kali. Berarti satu kata yang bisa digunakan sebagai simpulan adalah kata apresiasi. Namun di sini yang ditanyakan adalah situasi. Berarti kita ubah ke bentuk kata sifat, yaitu apresiatif. Nah, muncul di pilihan jawaban yang B. Ya, bukan optimis, bukan inovatif, bukan sugesti, dan juga bukan dinamis, tetapi adalah apresiatif. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang utuh, pengelompokannya adalah, nah, untuk memisahkan paragraf, dilakukan dengan ide pokoknya sudah berubah. Ketika ide pokok sudah berubah, maka paragraf harus dibentuk yang baru, harus dipisahkan. Yang berikutnya, karena ide pokok itu penting, maka menentukan pembahasan. Nah, pembahasannya juga pasti sudah berbeda. Nah, di dalam PPU, ide pokok itu tercermin dari kalimat yang pertama. Artinya, kalimat pertama akan menjadi acuan kita. Apakah masih membahas hal yang sama atau bukan? Nah, biasanya pemisahan itu dilakukan ya setelah kalimat yang pertama, Jadi bisa memungkinkan dari kalimat kedua dan seterusnya. Tapi yang sering terjadi adalah pemisahan itu dilakukan atau terjadi di tengah artikel, ya, di tengah artikel atau paragraf. Tetapi ini tidak selalu menjadi tolak ukur. Ya, karena bisa saja pemisahan itu terjadi di kalimat ketiga, kalimat keempat, dan seterusnya. Tetapi biasanya ada di bagian pertengahan. Ya, ingat ya Sobat Bima, ini tidak selalu bisa menjadi tolak ukur. Ya, tapi ini bisa menjadi alat bantu bagi kita untuk menentukan. Nah, karena jumlahnya ada 13 kalimat, maka kita coba bagi 2 terlebih dahulu. Nah, 13 dibagi 2 itu ada di sekitar 6,5. Berarti kita akan fokus ke kalimat 6, 7, dan 8. Jadi kemungkinan dipisahnya itu di kalimat 6, 7, dan 8. Meskipun sekali lagi ini tidak bisa menjadi tolak ukur ya. Artinya Sobat Bima harus selalu berpatokan ke kalimat pertama sebagai kalimat utama. Nah, kita lihat di kalimat pertama. Menurut praktisi pendidikan, Munif Khatib, dalam memberikan apresiasi yang baik kepada anak harus diperhatikan beberapa hal. Nah, berarti beberapa hal ini yang akan dijelaskan di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya dalam memberikan apresiasi. Pertama, ya ini sudah pasti kalimat kedua akan berkaitan dengan kalimat yang pertama. Menurutnya, jika waktu salah, ini juga sebagai penjelas dari kalimat kedua.
Lalu kedua, berarti kalimat keempat masih berkaitan dengan kalimat pertama. Lalu kalimat kelima, saat anak menjadi rutin merapikan mainan, ini kaitannya dengan kalimat keempat. Lalu ketiga, nah ini beberapa hal juga, berarti ketiga, kalimat keenam masih terkait dengan kalimat yang pertama. Yang berikutnya, pujilah usahanya, bukan hasilnya. Nah, kalimat ketujuh ini masih berkaitan dengan kalimat keenam. Lalu kalimat kedelapan. Lalu bagaimana cara memberikan apresiasi pada anak? Nah, ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Tetapi kalimat ke-8 ini masih menjadi penjelas di kalimat ke-7 tadi. Pujilah usahanya, bukan hasilnya. Nah, sekaligus kalimat ke-8 ini menjadi akhir dari penjelasan mengenai memperhatikan beberapa hal dalam memberikan apresiasi. Karena di kalimat 9 itu sudah membahas hal yang berbeda. Jadi, dipisahnya itu bukan di kalimat 6, 7, dan 8, tetapi kalimat 8 ini menjadi akhir dari paragraf pertama. Karena di kalimat 9, menurut Munif, pemberian apresiasi tidak harus berupa hadiah. Jadi, penjelasan teknis mengenai pemberian apresiasi. Sehingga, ya bukan lagi memperhatikan beberapa hal tadi, tapi penjelasan teknis berupa pemberian apresiasi. Jadi, dimulai dari kalimat 9. Kalimat 9 sebagai awal kalimat, sebagai awal paragraf kedua. Nah, jangan terkecoh dengan kalimat ke-8, karena kalimat ke-8 itu ya memberikan pemantik. Ya, ini sebagai pemantik untuk dijelaskan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 1-8 sebagai paragraf yang pertama, kemudian 9-13 sebagai paragraf yang kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin, dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Bima, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.